إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, beribadah hanya kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya dari perkara-perkara yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan musim-musim kebaikan dan ibadah kepada Allah. Ada satu poin yang harus kita perhatikan ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari puasa-puasa kita, hakikatnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita sedikit pun. Kami ulangi sekali lagi. Salah satu di antara penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah kita, bukan Allah membutuhkan puasa-puasa kita, tetapi kita yang benar-benar membutuhkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi. Allah taala berfirman, semua amalan-amalan, sesungguhnya semua amalan-amalan hambaku untuknya, illa saum, kecuali puasa, wa ana ajzi bihi, untuk diriku dan aku yang akan membalasnya. Para ulama mengatakan, sesungguhnya balasan orang-orang yang berpuasa sesuai dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semakin seseorang memperbaiki puasanya, semakin seseorang memperbagus ibadah puasanya, maka kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar dari ganjaran-ganjarannya. Dan semakin seseorang tidak menyempurnakan puasanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedikit pun pada rasa lapar dan hausnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa lapar dan haus pada orang-orang yang berpuasa. Dan betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa hausnya saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, beliau alaihi salatu wassalam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di medan laga, berperang melawan orang-orang kufar, berperang melawan orang-orang kafir, mempertaruhkan jiwa dan raga mereka serta harta mereka. Bukan semata-mata mempertahankan rasa lapar ataupun haus saja, akan tetapi mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di medan perang, di medan jihad. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di tahun 2 Hijriah ketika terjadi perang Badar, tahun itu adalah tahun pertama kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin di tahun tersebut untuk selain beribadah puasa, mereka juga beribadah kepada Allah dalam bentuk memerangi orang-orang kafir dalam keadaan merasakan rasa lapar dan haus dahaga yang sangat terasa di siang hari yang sangat terik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada akhirnya ibadah Ramadan bukan semata-mata seberapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan atau seberapa kuat kita mengerjakannya, akan tetapi yang terlihat adalah seberapa takwa kita di dalam bulan Ramadan. Mengapa demikian?
Karena sungguhnya ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan, jika tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, jika tidak diiringi dengan ketundukan, jika tidak diiringi dengan keinginan untuk mendapatkan ampunan, sesungguhnya ibadah tersebut tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bukankah kita sering mendengar hadis tersebut? Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan beriman, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosanya. Sebagian kita hanya mengatakan, yang penting saya berpuasa, yang penting saya mendirikan salat, yang penting saya bersedekah di dalam bulan Ramadan. Padahal jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Ketika seorang berpuasa, ketika seorang mendirikan salat tarawih, ketika seorang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran ataupun bersedekah, sesungguhnya itu tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah. Di sisi Allah, Allah tidak akan pernah menerimanya jika seandainya tidak diiringi keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasa harap terhadap ibadah tersebut agar supaya Allah menerimanya. Oleh karena dalam ibadah harus terkumpul 3 perkara, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yaitu cinta terhadap ibadah tersebut atau disebut dengan al-mahabbah. Kemudian yang kedua, harus ada sifat raja, rasa harap agar supaya ibadah tersebut diterima. Kemudian yang ketiga, harus ada yaitu sifat khauf, rasa takut kepada Allah jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita semua. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan 3 sifat ini, maka sempurnalah ibadahnya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang sempurna. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala seseorang melakukan ibadah adalah salah satu sebab di antara penolong-penolong kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang sempurna. Bayangkan betapa banyak godaan-godaan yang dapat merusak pahala puasa-puasa kita dengan pemandangan-pemandangan yang buruk, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa dengan lisan-lisan kita ataupun penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, kaki dan tangan kita. Kalaulah seandainya Allah tidak menetapkan ketakwaan kepada hati-hati kita, niscaya banyak hal dalam urusan syariat ini yang dilanggar. Niscaya kita tidak akan pernah bisa membedakan antara kehidupan seorang manusia yang benar dengan kehidupan binatang-binatang ternak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibimbing oleh Allah untuk berada di atas ketaatan. Di saat waktu datangnya salat Jumat kita bisa pergi ke masjid. Di saat masuknya kita berada dalam bulan Ramadan, di siang hari kita bisa berpuasa. Di kala malam hari bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendirikan salat tarawih. Allah memberikan waktu kepada kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Allah memberikan waktu kepada kita untuk beribadah puasa. Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita sehingga kita bisa bersedekah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Allah menginginkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan dan mensyiarkan agama Allah, dan itu menjadi salah satu tolak ukur seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, dan itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, karena sungguhnya itu sebagai bentuk ketakwaan hati seorang hamba kepada Allah. Maka janganlah kita merasa dalam beribadah ini melakukan secara terpaksa,
Saya berpuasa terpaksa menahan rasa lapar dan haus. Saya mendirikan tarawih dengan rasa terpaksa. Ingatlah, Allah tidak butuh terhadap puasa kita. Wallahi demi Allah, Allah tidak butuh terhadap tarawih kita. Allah tidak butuh terhadap bacaan Quran kita. Yang kita butuhkan dari ibadah tersebut adalah ketakwaan hati kita kepada Allah. Bagaimana kita mendidik diri kita bertakwa kepada Allah? Karena konsep utama dari ibadah adalah membentuk ketakwaan dalam hati. Dan ketika hati telah terbentuk di atas ketakwaan, maka Allah menerima ibadah itu. Semakin hati tersebut jauh dari ketakwaan, maka Allah tidak menerima amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya amalan yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu tolak ukur bahwasannya Allah menerima amalan kita yang dibangun di atas ketakwaan, salah satu tolak ukur utamanya adalah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa bisa beribadah istiqamah hingga beberapa waktu ke depan. Oleh karenanya Ramadan, pendidikan Ramadan tidak sekedar di bulan Ramadan. Goalnya, ujungnya, puncaknya kita lihat diri kita setelah kita keluar dari Ramadan. Apakah setelah Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa? Apakah setelah Ramadan kita masih bisa mendirikan salat malam? Apakah setelah Ramadan kita masih bisa membaca Al-Quran? Apakah setelah Ramadan kita masih bisa bersedekah? Apakah setelah Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana kita bisa mengerjakan di bulan Ramadan? Maka itu puncak dari semuanya. Jika seandainya antara diri kita di dalam bulan Ramadan dengan diri kita di luar Ramadan itu berbeda, kadar salatnya beda, kadar puasanya beda, kadar sedekahnya beda, semuanya berbeda, maka ingatlah sesungguhnya kita telah gagal dalam melalui bulan-bulan Ramadan. Para ulama mengatakan salah satu tanda Allah menerima amal ibadah seseorang, ia akan melakukan kembali amalan-amalan tersebut kapanpun dan dimanapun. Dan salah satu tanda gagalnya amalan seseorang adalah ia akan berhenti ketika bukan musimnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua dan mengokohkan hati kita di atas iman dan takwa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da din ya qayyamatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salat.